Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 12 IPA 1 akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang penggunaan geometri dalam penyelesaian sama. Saya Muhammad Nurul Silakan. Saya Muhammad Faisal Hafidhulillah. Saya Sama Laina, saya Zahra Ferisyanti, saya Fasilati Rabbani Putri. Simak baik-baik ya teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan tentang sebuah bangun ruang yang akan kita pelajari dan akan kita hitung-hitung nanti di soal-soal berikutnya. Jadi saya akan perkenalkan dulu, ini namanya kubus teman-teman. Apa sih Kak kubus? Nah, kubus itu adalah satu bangunan ruang sisi datar yang dimana itu punya bidang yang sama dan juga panjang musuh yang sama. Nah, jadi kayak kubus ini tuh ya bangunan ruang dari yang terdiri dari ada beberapa persegi tuh teman-teman. Kalau persegi itu kan bidang datar tuh. Nah, kalau dia jadi bidang bergabung jadi bangunan ruang, kubus. Nah, ini kubus nih namanya teman-teman. Kubus itu ada 8 titik, ada garis yang jumlahnya 12 dan juga ada 6 bidang. Titiknya apa aja sih? Nah, ini titik nih teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini namanya titik teman-teman. Jadi dia sudut-sudut kayak gini tuh namanya titik teman-teman. Ada 8 ya. Nah, garis, sekarang kita bahas garis teman-teman. Garisnya itu kayak nih, A ke B, B ke C ke D, D ke A, itu teman-teman. B ke F, ke C, itu namanya garis teman-teman. Sama juga kayak gitu, intinya kayak dua titik itu loh yang digabungkan itu bentuknya satu garis. Ada 12 jumlahnya. Karena kita ke bidang ini ya ini yang tadi saya bilang itu ada persegi-perseginya gitu. Ya bidangnya ada A, B, C, D nih teman-teman perseginya. Ada juga bidang lagi nih D, F, G, C tuh. Itu bentuk persegi lagi. Ada lagi tuh E, A, D, A. Sama aja semua kayak gitu. Nah, itu namanya bidang. Jadi ya nanti kita akan bahas ini teman-teman. Jadi udah perkenalan kan tentang apa kubus. Jadi tinggal usah bingung lagi. Kalau misalkan itu bidang apa sih, titiknya yang mana, garisnya yang mana, bidangnya yang mana. Semua udah dijelasin. Kalau nanti misalkan bingung bisa diulang lagi. Gitu teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu diagonal bidang. Jadi dalam sebuah kubus terdapat salah satunya diagonal bidang. Apa sih diagonal bidang itu? Diagonal bidang merupakan diagonal yang memotong pada daerah yang sebidang. Contohnya yaitu ada AC, BD, EG, FH, dan lain-lainnya. Rumus dari diagonal bidang itu yaitu tusuk akar 2. Nah, kita akan membuktikan rumus ini menggunakan contohnya itu akar segitiga ABC. Nah, di sini rumus untuk mencari AC itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nah, untuk penyalaan kuadratnya ini kita akarnya jadi AC sama dengan akar 2A kuadrat. Nah, sama dengan akar 2 dikali akar A kuadrat. Karena di sini akar A2 kuadrat untuk menghilangkannya itu kuadrat sama akar dicoret gitu. Jadi sisa AC sama dengan A akar 2. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan diagonal yang memotong pada bidang yang berseberangan. Contohnya itu H ke G, G ke A, E ke C, terus F ke D, dan lain sebagainya. Nah, rumus dari diagonal ruang yaitu tusuk akar 3. Nah, di sini saya akan membuktikan rumusnya, yaitu kita ambil contoh segitiga DBH. Karena di sini D ke B itu diagonal bidang yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi jaraknya itu sama dengan A akar 2. Nah, untuk mencari HB rumusnya itu HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BH kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi sama dengan 3A kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat ini kita akarkan itu HB sama dengan akar 3 dikali A kuadrat sama dengan akar 3 dikali A akar A kuadrat. Nah, kuadrat sama akar itu dicoret jadi sisa A, dan hasilnya dari ini itu HB-nya A akar 3.
Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membuat tutorial atau cara membuat kubus di GeoGebra. Di sini kita akan membuat kubus sesuai dengan contoh soal nomor 4 di halaman 27, yaitu terdapat sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu titik awal dari kubus tersebut, yaitu 0,0,0. Lalu kita masukkan titik keduanya. Dan karena di sini kita ingin membuat sebuah kubus dengan rusuk 6 cm, maka jarak titik kedua dengan titik pertama harus berjarak 6. Jadi di sini saya memasukkan 6,0,0. Dan jika kalian memilih titik awalnya itu 1, maka titik keduanya itu 7. Lalu setelah itu kita pilih menu cube dan kita klik di titik A dan titik B. Nah, jadi sebuah kubus. Lalu kita juga bisa mengganti warna sesuai dengan yang diinginkan. Kita juga bisa menambahkan atau mengurangi opasitas dari kubus tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat menghilangkan koordinat menjadi putih bersih seperti ini. Nah, ini dia kubus yang saya hasilkan menggunakan GeoGebra. Oke, di sini terdapat soal yang A, garis yang berpotongan dengan garis CG. Nah, garis yang berpotongan itu garis yang bertemu di antara titik C dan titik D. Ya, untuk jawabannya yang ini adalah yang garisnya warna biru, yaitu ada garis yang dari B ke C, terus C ke D, terus F ke G, terus G dan ke H. Yang B yaitu titik yang terletak pada bidang ADGF, yaitu titik ADGF itu sendiri, karena titik ADGF yang membuat bidang tersebut. Jadi soal C adalah titik yang terletak di luar bidang BCHE. Nah, kalau titik di luar bidang BCHE itu berarti kebalikannya dari yang soal B tadi. Berarti titik yang di luar BCHE adalah ADGF. Nah, semuanya saya akan menjelaskan soal yang D ya. Itu soalnya garis yang memotong bidang BCGF. Nah, buat jawabannya itu kan nggak garis yang memotong bidang BCGF, otomatis dia garis yang nyambung ke bidang BCGF gitu. Nah, garisnya itu ada AB, ada DC, ada FF, dan ada HG. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang bagian T, yaitu panjang proyeksi AF pada bidang ACGE. Jadi di sini sudah terdapat sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Lalu kita buat bidang ACGE. Nah, terus kan di sini yang ditanya panjang proyeksi AF terhadap bidang ACGE ini. Jadi dari garis A ke titik F. Lalu karena titik A ini sudah terdapat di bidang ACGE, jadi panjang proyeksi AF terhadap bidang ACGE ini terletak pada titik A itu sendiri. Terus kemudian kita bikin titik yang menghubungkan antara titik F dengan bidang ACGE, yaitu titik I. Lalu di sini sudah mulai terbentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga di AF. Lalu kita keluarkan segitiganya agar lebih mudah. Dan jadi panjang proyeksi AF pada bidang ACGE ini terletak di jarak titik A ke titik I. Nah, untuk mengetahui jarak titik AI, kita perlu mengetahui jarak titik AF dan FI terlebih dahulu. Nah, untuk jarak titik AF ini dia itu merupakan diagonal bidang. Jadi jarak titik AF itu merupakan 6 akar 2. Nah, untuk mengetahui FI ini kan merupakan setengah dari FH ya teman-teman. Jadi FI ini rumusnya setengah dari FH. Jadi setengah dari 6 akar 2, 6 dibagi 2 nya 3, jadi FI sama dengan 3 akar 2. Nah, karena di sini sudah diketahui AF dan FI-nya, jadi kita tinggal mencari AI-nya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi AI kuadrat sama dengan AF kuadrat dikurang oleh FI kuadrat. Nah, kita masukkan AF ini 6 akar 2 kuadrat dikurang FI ini 3 akar 2 kuadrat. 6 akar kuadrat merupakan 72 dan 3 akar 2 kuadrat merupakan 18. Jadi 72 dikurang 18 adalah 54. Lalu kita masukkan ke dalam akar, jadi AI sama dengan akar 54 dan dipecah menjadi akar 9 dikali 6. Jadi AI sama dengan 3 akar 6 cm. Jadi di sini saya akan membuktikan soal bagian E yang tadi telah dibahas menggunakan GeoGebra, yaitu panjang proyeksi AF terhadap bidang ACGE. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu bidang ACGE, yaitu dengan cara klik poligon, lalu klik di titik A, C, G, E, dan klik A lagi. Lalu kita buat garis AF dengan cara klik segmen, lalu kita klik di titik A dan titik F.
Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus dari titik F ke bidang ACGE. Itu dengan cara klik perpendicular line. Nah, setelah itu kita buat titik baru di garis yang berpotongan. Nah, dan kita namakan titik I. Selanjutnya kita buat garis baru dari titik A ke titik yang tadi telah kita buat atau titik I. Nah, setelah itu kita buktikan berapa panjang titik A ke titik I dengan cara klik garis 3 lalu kita pilih view dan kita klik CAS. Lalu kita ketik distance dan masukkan titik A dan titik I. Nah, setelah itu hasilnya akan keluar dan terbukti bahwa panjang proyeksi garis AF terhadap bidang ACGE adalah 3/6. Terima kasih. Teman-teman, di sini aku mau ngejelasin contoh soal jarak titik ke titik. Di sini ada soalnya jika panjang rusuk kubus 12 cm, titik X pertengahan CG, hitunglah jarak. Di sini kita nyari titik A ke titik C-nya dulu ya. Nah, untuk nyari titik A ke titik C itu pakai rumus Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 144 sama dengan 288. Jadi kuadratnya itu di sini jadi akar. Jadi AC sama dengan akar 288 sama dengan akar 144 dikali 2 sama dengan 12 akar 2 cm. Nah, sini kita AC-nya udah ketemu ya. Oke, lanjut kita ke nyari ke titik A ke X. Nih, AX. Rumusnya itu AX kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CX kuadrat. AX kuadrat sama dengan 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini kenapa 6 kuadrat? Karena di sini itu kan CG itu kan 12 cm ya. Karena di tengah-tengah ini X, jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Jadi di sini 6 kuadrat. Nah, AX kuadrat sama dengan 288 ditambah 36. AX kuadrat sama dengan 324. AX sama dengan akar 324. AX sama dengan 18 cm. Jadi di sini titik A ke X itu 18 cm. Gitu. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan membuktikan contoh soal tentang jarak titik ke titik yang tadi telah dibahas oleh Zahra sebelumnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya sudah membuat sebuah kubus dengan rusuk 12 cm sesuai di soal yang tadi. Kemudian saya akan membuat titik X yang berada di tengah-tengah garis CG. Pertama, saya klik terlebih dahulu ikon titik ini lalu pilih yang midpoint or center. Oh iya, kalau kalian ingin membuat sebuah titik yang berada pas di tengah-tengah sebuah garis, kalian bisa memilih tadi yang menu midpoint or center. Maka titik yang akan dihasilkan itu akan berada pas di tengah-tengah sebuah garis seperti ini. Nah, karena di soal yang tadi itu titiknya dinamakan titik X, maka kita akan mengganti nama titik I ini menjadi titik X. Dengan cara klik titik 3 di sini, lalu kita pilih settings, lalu kita ganti namanya. Ganti menjadi titik X. Lalu kita klik enter, lalu kita close. Kemudian kita akan mulai membuat sebuah garis. Jadi kan tadi yang pertama itu yang dibahas jarak dari titik A ke titik C ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah garis dari titik A ke titik C menggunakan segmen. Nah, kita klik lalu kita tarik garisnya dari titik A ke titik C. Nah, dan seperti itu kita langsung buktikan saja ya teman-teman menggunakan klik titik 3 ini, lalu kita pilih CAS, lalu kita klik distance. Lalu kita masukkan saja titik A, kemudian titik C. Dan kita klik enter, nah hasilnya keluar. Nah, jadi kan tadi Zahra juga sudah menghitung bahwa hasil dari jarak titik A ke titik C ini 12 akar 2. Jadi terbukti benar nih yang jarak dari titik A ke titik C.
Kemudian kita akan membuktikan lagi yang jarak dari titik A ke titik X. Kita close dulu ya teman-teman CAS-nya. Nah, lalu kita buat lagi garis dari titik A ke titik X menggunakan segmen lagi nih teman-teman. Kita hapus dulu ya, tapi titik yang tadi kita delete. Lalu kita Nah, di sini sudah kita buat titik A ke titik X, lalu kita buktikan lagi ya. Yaitu kita pilih CAS, lalu kita klik di stage. Kita klik lagi titiknya, yaitu titik A dan titik X. Kita klik enter, nah keluar hasilnya 18. Tadi Zahra juga sudah menghitung jarak titik A ke titik X itu 18, maka keduanya terbukti bahwa hasil yang tadi dihitung oleh Zahra itu benar, yaitu jarak titik A ke titik C 12/2 dan jarak titik A ke titik X itu adalah 18. Terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal jarak titik ke garis. Jadi soalnya adalah diketahui garis ABCDEFGH rusuk-rusuknya 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah titik-titik cm. Nah, pertama-tama digambar dulu kubusnya. Lalu dari titik A ke titik C dibuat garis. Nah, mana yang ditanya titik F garis AC, jadi titik F kan dibuat garis ke titik A dan titik C, jadi segitiga. Terus di antara titik A dan C dibuat titik baru di tengah-tengahnya, titik I. Lalu dibuat garis F, garis lurus. Kumpulkan saja segitiganya garis mudah. Nah, kan jarak titik F ke garis AC itu sama aja kayak jarak dari titik F ke titik I. Jadi kita harus mencari jarak garis FI. Nah, untuk mencari jarak garis FI, kita harus mencari jarak garis AF dan AI terlebih dahulu. Pertama kita cari AF-nya. AF-nya karena jadi diagonal bidang, jadi AF sama dengan 10/2. Untuk AI, karena dia setengahnya dari AC, jadi rumus AI itu sama dengan setengah kali AC, sama dengan setengah kali 10/2. Setengah kali 10 5, jadi AI sama dengan 5/2. Selanjutnya kita mencari jarak garis FI. Nah, untuk mencari jarak garis FI kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu FI kuadrat sama dengan AF kuadrat dikurang AI kuadrat. AF kuadrat 10/2 kuadrat, AI nya 5/2 kuadrat. Nah, 10 kuadrat sama dengan 200, 5/2 kuadrat 50. 200 kurang 50 150. FI sama dengan akar 150. Akar 150 tuh sama dengan akar 25 kali 6. Akar 25 kali 6 sama dengan 5 kali 6. Jadi jarak garis FI sama dengan 5 kali 6 cm. Berikutnya pembuktian menggunakan GeoGebra akan dijelaskan oleh Zahra. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini terdapat soal nomor 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuk-rusuknya 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah berapa cm? Oke, jadi ini yang ditanya itu jarak titik F ke garis AC ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasi GeoGebra-nya ya. Oke, langsung aja. Ini aku udah gambar kubusnya. Nah, buat nambahin garis gininya kalian pencet yang ini, terus pencet yang segmen. Nah, ini kita arahin ke titik A sama C buat jadi garis gitu ya kan, garis A sama C. Nah, terus ini buat titik yang F nya itu pencet yang perpendikular ini, taruh di titik F sama di tengah-tengah AC. Nah, ini kalian kasih nama aja titik I. Nah, terus pencet lagi di sini. Nah, ini jadi titik ya, titik I ya. Oke, di sini kita tambahin lagi segmen. Nah, buat jadi tegak lurusnya kayak gini. Oke, kalau udah kalian pencet yang ini. Ini pencet yang cas. Nah, terus kalian di sini tulis distance.
distance. Nah, ini udah poinnya itu buat titik yang F, terus objeknya itu titik I. Nah, kalau udah enter, nah di sini keluar hasilnya sama dengan 5 akar 6. Oke, jadi jarak titik F ke garis AC itu sama dengan 5 akar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menunjukkan soal tentang proyeksi garis segitiga. Kita ngambil soal itu nomor 3. Baca dulu soalnya. Soalnya itu diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 6 cm. Menunjukkan panjang proyeksi garis CD pada bidang BD. Terus ada kubus dengan kubusnya AB, CD, E, F, G, H. Panjang rusuk 6 cm. Nah, yang ditanyakan itu kan panjang proyeksi garis CD ke bidang BD. Nah, terus kita bikin dulu nih teman-teman bidang BD. Bikin B, D, E itu kita bikin kan. Itu terbentuklah tuh teman-teman segitiga. Nah, sekarang kita bikin garis proyeksinya. Jadi kita harus bikin dulu nih garis proyeksi C. Kita bidang BD tadi teman-teman. Kita bikin garis tegak lurus tuh sampai ke E. Nah, udah tahu kan kita udah nemu garis C. Nah, G-nya itu karena udah termasuk bagi bidang BDG, jadi ya dia itu adalah panjang proyeksi itu sendiri. Jadi kita nggak usah cari lagi. Jadi dia udah terbentuk sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rumusnya teman-teman. Nah, jadi kan tadi kan garis proyeksi CG, nah, itu jadi ini nih garis apa? Itu jadi disuruh cari panjang ini nih garis apa namanya GJ teman-teman. Apa IG nih yang garis tengah ini teman-teman. Dan cara nyari panjang IG itu dia 2/3 teman-teman rumus cepatnya 2/3 dari GJ. Nah di sini kan kita belum tahu nih GJ nilainya berapa nih, yang boleh diketahui cuma si rusuknya doang kan. Oke, sekarang kita nyari nih teman-teman panjang dari GJ-nya. Oke, cara mencari GJ itu DC kuadrat pada CD kuadrat. Maka DC kuadrat karena DC kuadrat itu J ke C, panjang J ke C, nah ini nih, kan kita pakai di segitiganya teman-teman ya. JC, JD, kita dulu nih JC, J kuadrat, karena JG kuadrat. Nah, JC-nya itu kan diagonal bidang teman-teman. Kalau misalkan diagonal bidang itu yang 3 akar 2 kuadrat tambah CG, ya kan CG kita tahu nih apa rusuknya 6, ya 6 kuadrat. Langsung hitung aja, 3 akar 2 kuadrat sama dengan 14 ditambah 6 kuadrat 36. 14 tambah 36 itu 54. Baru diakarin, nah itu jadi akar 9 dipecah menjadi akar 9 dikali 6. Dikasih 9 kali 6 itu 3 akar 6. Oke, di sini GJ-nya udah ketahuan nih teman-teman. Untuk panjang GJ udah ketemu 3 akar 6. Lebih gampang lagi buat nentuin nilai si IG tadi karena rumusnya itu 2/3 kali GJ teman-teman. Nah, langsung aja kita masukin lagi 2/3 dikali 3 karena hitung 3-nya dicoret bisa 2 akar. Itu teman-teman. Setelah ini apa yang tadi saya presentasikan itu akan dijelaskan lebih runtut lagi, lebih jelas lagi di GeoGebra yang akan dijelaskan oleh Marsha. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan pembuktian menggunakan GeoGebra tentang contoh soal nomor 2 yang sudah dibahas oleh Irul sebelumnya ya. Di sini sudah ada bidangnya yaitu bidang BDG dan ada garis CG juga. Karena di sini proyeksi G terhadap bidang BDG ada di titik G, jadi kita tinggal membuat garis tegak lurus dari titik C ke bidang BDG menggunakan perpendicular line. Kemudian kita buat juga nih garis tegak lurus dari titik G ke bawah. Lalu kita buat titik baru yaitu titik I yang berpotongan dengan bidang BDG dan titik J di bawahnya. Lalu kita klik segmen dan kita buat garis dari titik I ke titik G. Setelah itu kita tinggal buktikan dengan cara klik titik 3, kemudian pilih CAS, lalu ketik distance dan masukkan titiknya itu titik I dan titik G. Lalu keluar hasilnya yaitu 2 akar 6. Jadi hasil yang sudah dihitung oleh Irul tadi terbukti benar ya, yaitu 2 akar 6. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa Like, Comment, subscribe, dan share. terima kasih. See you next time.